untuk melatih fokus aja dan permainannya gampang banget. Gampang banget ya. Oke, kalau saya bilang pagi, mungkin sebagian udah tahu ya, tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuknya 3 kali. Ya, pagi, siang, sore. Kalau salah nggak dikasih hukuman. Karena tadi nggak ada hukuman ya kan. Oke, konsentrasi ya Bapak Ibu anak-anak. Pagi, siang, sore, siang, sore. Nah, mulai kacau. Oke, kita ulangi. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Yang ada pagi, siang, sore. Oke, siapa yang salah lagi? Oke, sekali lagi ya. Bapak Ibu konsentrasi. Oke. Pagi, malam. Tidur. Saya memang udah konsentrasi lagi ya. Oke, sekali lagi. Siang, pagi, sore, pagi, malam. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mulai dari program. Kita ada 2 program. Yang pertama Zero Sampah, yang kedua literasi. Nanti kita minta ide-idenya saja sebenarnya. Program ini mau seperti apa sih ke depannya, dan apa yang disukai oleh guru, apa yang disukai oleh murid, sehingga program ini berhasil. Gitu. Pertama kita serahkan dulu untuk Pak Kepala Program Zero Sampahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali pada penonton sebelumnya. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi, kolaborasi kami masih berlanjut. Ada 2 program perubahan yang kita terapkan di sekolah kita, ya. Yang pertama ada program Zero Sampah, kemudian ada program literasi. Untuk program Zero Sampah, karena ini sudah sering kita evaluasi dan kemudian sudah kita laksanakan. Sebetulnya kalau kode ini program literasi yang ingin dipaparkan beliau ini akan dilaksanakan. Kalau program Zero Sampah kita sudah beberapa kali kita evaluasi. Kalau kita evaluasi, alhamdulillah ada semacam progres lah Bapak Ibu ya. Yang mana sebelumnya sekolah kita masih dalam kondisi yang sedikit agak berserakan sampah plastiknya. Ke depan ini mungkin agak ada perubahan, tapi masih belum optimal juga. Itu hal yang biasa Bapak Ibu ya, karena pembentukan karakter antri saja butuh waktu 12 tahun untuk membuang sampah. Kita harapkan untuk 6 bulan atau kurang dari 6 bulan bisa terbentuk daripada karakter anak kita. Sebelum masuk program literasi kita, dari program Zero Sampah kita ada nggak masukan dari anak-anak? Kalau dari guru sudah beberapa kali memberikan suatu masukan tentang program Zero Sampah kita, terutama sampah plastik kita. Ada yang ingin memberikan masukan dan lain sebagainya? Enggak? Ada? Atau mau merefleksi juga boleh, bertanya, memberikan saran dan kritik juga boleh dari anak-anak. Ada? Dia? Oke. Pada dia kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Bapak Ibu guru, saya di sini ingin memberi saran bahwa kalau bisa jajan-jajanan yang kecil-kecil itu disendirikan Bu. Kayak ada khususnya gitulah. Kan yang kecil-kecil itu susah ya kalau dikutipin lagi. Iya, permen, apalagi permen karet. Di koperasi masih ada Ibu? Ya saya nggak pernah jual permen karet Kak. Itu takutnya nanti mengganggu siswa lain, soalnya ada siswa atau siswi lain yang kadang iseng sama kawannya itu ditempelkan di bangkunya. Jadi seragamnya jadi kotor.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk anak kita ini. Itu yang sangat baik sekali. Kalau bisa untuk sampah plastiknya, terutama sampah plastik yang kecil-kecil ya, permen karet, itu ditiadakan. Koperasi bagaimana di koperasi? Nggak ada ya? Nggak pernah jual itu, Pak. Di kantin pernah disampaikan oleh Pak Desman Yakub kemarin, katanya nggak boleh lagi menjual permen ya, atau yang kecil-kecil atau permen karet yang apa ya, bungkusnya itu adalah bungkus plastik ya. Karena untuk ngomongnya sulit ya, apa ya, dia ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu kira? Bisa kira usulan itu kita terima? Bisa. Nah, nantinya bisa nggak kira nih? Ini kalau bisa kita jadikan relawan kita Bapak Ibu ya. Mereka lah sebagai tokoh ataupun pendongkrak daripada kawan-kawannya masalah program Zero Sampah. Program Zero Sampah ini memang nampaknya sepele, tetapi dampaknya meluas. Ada pembelajaran yang kita ambil di situ. Makanya pernah saya Bapak sampaikan waktu di Musola ya. Apa kurang majunya Jepang? Apa kurang majunya daripada Kroasia? Waktu Piala Dunia, Kroasia lawan Jepang, yang kalah siapa? Jepang. Tetapi ada nilai plus yang dibuat Jepang, supporter Jepang waktu itu, apa kira? Supporter daripada Jepang itu membuang sampah yang berada di dalam stadion. Gempar seluruh dunia Bapak Ibu. Ya, sepele ya. Pertanyaan bagi kita, di apa itu, di stadion itu ada nggak kira petugas kebersihannya? Ada. Banyak sekali Bapak Ibu kan modernnya, tapi mereka menunjukkan karakter mereka. Begitulah negara maju. Ya, Jepang adalah negara maju, Kroasia adalah negara maju. Mungkin yang pernah juga jalan-jalan ke Malaysia begitu ya, pernah kan Dore kan? Kebetulan saya pernah ke Malaysia untuk berobat. Untuk juga Sakinah bisa berobat ke Malaysia gitu ya. Itu kalau kita lihat di Malaysia itu, di Malaka maupun di Kuala Lumpur ya, sampah-sampah itu memang nggak ada Bapak Ibu ya, baik di apanya, di jalan-jalannya maupun di depan rumahnya. Itulah karakter daripada negara maju. Bisakah kita terapkan di SMA Negeri 1 dan Masamo? Bisa, insya Allah pasti bisa kalau semuanya berkolaborasi, dari kepala sekolahnya, dari gurunya, dari TU-nya sampai kepada siswanya. Ya, karena membentuk karakter itu butuh waktu yang lama sekali. Kalau kita masih berjalan ke bawah misalnya ya, ke musola, melihat sampah ya, kalau masih kita abaikan, maka sulit kita akan membentuk daripada karakter. Ya, sepele nampaknya kan, pergi kita bermain di lapangan itu, bawa aqua dan lain sebagainya. Apa yang terjadi sebelumnya? Botol aqua ditinggalkan, enak, pipetnya ditinggalkan. Tapi sebenarnya ada program Zero Sampah, nampak Bapak, senampak Bapak, saya tahu juga ya, memang belum maksimal, kita akui, kita refleksi belum maksimal. Ya, ada beberapa siswa kita yang sudah mulai menyadari daripada program Zero Sampah. Ketika Bapak memperhatikan di bawah pohon-pohon apa itu, pohon apa namanya ini, ketapang ini, mereka berkumpul, minum, kemudian saya ingatkan kembali, kemudian saya tengok dari jauh, mereka mulai mengumpulkan sampahnya di tong plastik dan membuangnya ke dalam tong sampah. Bisa anak kami kira? Bisa nggak budaya positif ini kita tularkan ke teman-teman kita? Siap kira? Siap ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan mengenai Zero Sampah, itu kan sebagai seperti toko untuk mengajak teman-temannya itu lebih baik itu per lokal itu kayak ditunjuk seperti kata Pak Dasman kemarin kan ada 5 orang yang tunjuk, dan dia nggak ikut tiket gitu kan. Itu dia itu mengajak biar kawannya itu nggak buang sampah sembarangan, jadi agak mudah terkendali gitu. Supaya dimana itu teman-temannya tetap menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan pada tempatnya. Apalagi saya dianjurkan ketika makan makanan ringan seperti jajan-jajan tuh, itu kan pasti ada bawa kantong plastik kan. Itu selesai makan jajan tuh
bungkus jajan itu masukkan lagi ke kantong plastik, baru nanti dibawa ke lokal dibuang ke tong sampah. Mungkin itu saja yang bisa saya masukkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali masukan dari anak-anak kami ya. Jadi selama ini kami pantau terus ya, CCTV kita sebetulnya ada, terutama di lokal yang lama ini yang mau direhab itu, karena kita kantin itu masih banyak anak-anak kami ketika selesai makan di kantin atau makan di situ saya lihat banyak kan, yang dia paling berapa? Ini 10 IPS 3 ya, 10 IPS 3 itu ada yang berkumpul, nggak masalah berkumpul, ya kan? Tetapi yang sayangnya ketika dia makan makan bakso pakai plastik kemudian minum, nampak dia di sini langsung dibuang. Ya, berarti karakternya belum terbentuk. Tapi yakinlah Bapak Ibu, suatu saat nantinya dia akan terbentuk karakternya dengan kolaborasi kita bersama-sama. Itu ya. Mulai dari kita sama-sama ya, mungkin dari kepala sekolahnya nggak masalah ya, kita membuat sampah sama-sama karena itu merupakan satu budaya positif ataupun disiplin positif yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang perlu karakter kita terbentuk anak-anak ya, artinya kita bahwasanya itu untuk kebutuhan kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, saya tertarik apa yang dikatakan oleh Pak Jasmanya itu kemarin. Masa kita yang makan, orang lain yang membuang sampahnya, terlampau sombong kita jadi orang. Kita kira, kita makan, kita minum, sampahnya kita buang sembarangan, orang lain yang akan membuangnya. Berarti kan kita termasuk orang yang sombong sebetulnya. Oke, anak-anak, masukan dari Bapak Ibu ada atau dari wali murid? Wali murid kita ada 2. Macinya 1. Ada Bapak Ibu? Karena sering kita evaluasi ya. Karena dari guru mungkin sudah sering evaluasi ya. Karena setiap bulan kami evaluasi kegiatan itu bagaimanapun caranya, termasuk kita menyediakan 2 tong sampah itu dana finansialnya. 2 tong sampah itu kita gunakan, 1 tong sampah digunakan untuk sampah plastik, kemudian yang 1 lagi digunakan yang untuk non plastik. Kasih tepuk tangan untuk anak saya. Lanjut yang saya, gitu ya. Pas, kira-kira? Anak-anak kami ada masalah lagi? Pas? Kalau pas, alhamdulillah ya. Jadi program Zero Sampah ini tetap kita jalankan terus secara kontinu. Saya kira suatu saat sekolah kita memang betul-betul zero sampah.